hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan April. Dan terasa ya, udah 4 bulan kita menjalani tahun 2020. Walaupun begitu banyak goncangan yang kita alami, tapi kita percaya kita boleh berdiri teguh sampai hari ini. Itu semua hanya oleh karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita semua. Oke Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Silahkan cari tempat yang tenang agar kita dapat berkonsentrasi untuk beribadah. Dan jangan lupa notification HP-nya dimatiin ya, biar lebih fokus sama ibadah. Siapkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan dan juga menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang minggu berjalan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Biar kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pakai dan urapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik yang memimpin pujian, yang berdoa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan lewat ibadah ini. Lewat kebenaran firman Tuhan memberikan kami kekuatan ekstra, kemampuan ekstra untuk kami tetap kuat menghadapi hari-hari yang kami lewati. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hamba tolak pekerjaan kuasa kegelapan setan jahat yang ingin mengganggu ibadah ini sehingga kami tidak konsentrasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba mentadbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Oh, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Berdaulatlah Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa,
jemaat Tuhan, tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Sebelum itu kita akan memberikan korban persembahan kita yang akan kita lakukan secara online. Persembahan dapat saudara berikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sadar dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi untuk beribadah Tuhan secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak hentinya Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap korban persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaan setiap umat-Mu juga Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan yang akan kami berikan Tuhan boleh kami pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk menabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu. Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur pada hari ini, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu, dan firman yang yang akan disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar jemaat Tuhan menyiapkan hati mereka sungguh-sungguh untuk benih-benih firman Tuhan ditaburkan di dalam hati yang baik yang mereka telah persiapkan, sehingga benih ini bertumbuh menjadi besar dan akhirnya menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pekerjaan kuasa kegelapan setan jahat kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak memberikan dia kesempatan untuk mengambil keuntungan ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, persoalan dan tantangan dalam kehidupan seringkali membuat semangat hidup kita orang percaya menjadi berkurang, dan tidak sedikit yang akhirnya menyerah. Satu hal yang tidak dapat dihindari dalam menjalani kehidupan, kita akan mengalami berbagai musim. Ada saatnya kita mengalami musim tuaian. Ada juga saatnya, saudara kesalahan Tuhan, kita menghadapi yang namanya musim paceklik. Nah, bagaimana caranya menjadi orang Kristen atau orang percaya yang kuat? Kata kuat di sini bukanlah berbicara mengenai fisik kita ataupun keuangan kita yang mapan. Tetapi kuat yang dimaksud adalah kekuatan iman, mental dan karakter kita. Nah, orang percaya harus kuat pada zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan perjuangan hidup, sehingga tidak mudah terhempas, dan iblis tidak akan mampu menipu kita dengan segala tipu dayanya. Nah, anak-anak Tuhan selalu menjadi sasaran tipu muslihat iblis, saudara. Kata iblis dalam bahasa Yunani adalah diabolos, yang mengandung arti pengasut, yang akan selalu berusaha untuk menjatuhkan umat manusia dengan segala tipu dayanya. Mulai keinginan daging, keinginan mata, saudara, dan keangkuhan hidup. Nah, dalam menjalankan misinya, iblis juga memiliki struktur yang tertata rapi. Mulai dari Lucifer atau ular tua, penghulu-penghulu udara, dan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan perlu menjadi orang Kristen yang kuat agar tidak menjadi sasaran empuk si iblis. Untuk menjadi orang Kristen yang kuat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dalam hidup kita. Dia adalah Kurios. Matius pasal 6 ayat 33 mencatat bahwa tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini bukan merupakan suatu perintah saja Bapak Ibu, namun mengandung makna
bahwa kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk mengesampingkan hobi, termasuk mengesampingkan kesenangan kita atau bahkan kepentingan kita. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Kita akan baca sampai ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mengapa banyak orang mengalami kehancuran hidup ketika tantangan kehidupan melanda atau menerpa mereka? Mereka begitu lemah dan rapuh karena fondasi dasarnya adalah pasir. Nah, fondasi dasar yang kuat bagi kita orang percaya sangatlah penting. Orang percaya yang kuat adalah mereka yang membangun kehidupannya di atas batu karang kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi, bukan di atas pasir. Banyak orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak taat, menjadi pendengar yang baik tetapi tidak melakukan dan mempraktikkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, jadikannya Tuhan, jadikan dia kurios. Tuhan adalah kurios kita. Dia adalah penguasa tunggal kita, kita harus taat. Dia adalah pemimpin tertinggi kita. Dia sang pengendali seluruh aspek hidup kita, Bapak Ibu. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Ada pujian yang berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Demikianlah syair dari pujian ini, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Biar kiranya dia berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bila saatnya untuk beribadah, biarlah kita menyediakan waktu untuk beribadah dengan mengesampingkan semua urusan yang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Kita hormat dan fokus kepadanya ketika kita beribadah. Keluaran pasal 23 ayat 25 mengatakan bahwa ketika kita sungguh beribadah kepadanya, maka roti makanan kita diberkati oleh Tuhan, air minuman kita diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kita. Percaya dan yakinlah saudara, saat kita mengutamakan Tuhan, maka ada jaminan dan kepastian bagi kita bahwa setiap janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, katanya, semuanya disediakan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada kalanya Tuhan melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita, saudara. Kuasanya tak terbatas. Kadang-kadang mengejutkan dan sangat mengejutkan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, itu sesungguhnya tidak perlu kita terkejut. Karena demikianlah Tuhan kita.
Dialah Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Dia yang mengendalikan semua umat manusia. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau memang dia mau berkati kita, saudara, tidak ada yang mustahil. Ketika waktunya dia mempromosikan kita, ketika kita bekerja, ada jabatan tertentu yang memang layak, sudah waktunya buat kita, saudara. Dan itu waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menghambatnya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari pengalaman Nuh. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang taat. Ya, ketika firman Tuhan datang kepadanya untuk membangun bahtera. Setelah selesai membuat bahtera, Nuh dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera sehingga selamat dari air bah yang melanda bumi. Nah, saudara, kondisi yang terjadi saat ini hampir sama dengan zaman Nuh, di mana kita dihimbau untuk tetap berdiam di rumah agar terhindar dari petaka, yaitu virus corona yang sudah menelan banyak korban jiwa. Kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, membatasi kegiatan-kegiatan di luar. Kita beribadah dari rumah. Bahkan orang-orang yang dari kota di mana kota itu terdampak dan menjadi wilayah atau zona merah, mereka dilarang untuk kembali ke kampung. Dilarang mudik. Jangan sampai mereka membawa virus. Jangan sampai keluarga yang ada di kampung itu akhirnya mengalami atau terpapar dengan virus corona ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Jadikan Dia penguasa tunggal, kurios dalam kehidupan kita. Kita lihat rencana Tuhan yang indah luar biasa bagi kita, dan itu sedang berjalan dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hal yang kedua, agar supaya kita kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18a menulis, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim, dalam segala doa dan permohonan. Berdirilah tegap, artinya apa, saudara? Bertahan tanpa menyerah, bertekun dan tetap memegang kebenaran. Dalam situasi apapun, jangan pernah menyerah kepada musuh. Berserah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Berbicara tentang berikat pinggangkan kebenaran merupakan gambaran dari kekuatan, kuasa dan semangat. Sabuk atau ikat pinggang dikenakan pada pinggang untuk menopang prajurit dalam peperangan, yang menjaga senjata agar tetap pada tempatnya, dan menopang pedang yang artinya mempersiapkan seseorang untuk bertindak jika diserang oleh musuh. Lanjut, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah, saudara kasih dalam Tuhan, menutup organ-organ penting dalam tubuh, antara lain jantung, paru-paru, dan hati. Baju sirah, saudara kasih dalam Tuhan, dikenakan setelah ikat pinggang untuk menambahkan perlindungan seorang prajurit dalam menghadapi musuh. Baju sirah keadilan menjaga jiwa dan pikiran orang-orang Kristen
yang merupakan organ-organ vital dari manusia rohani, maka sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, kita akan dipenuhi dengan keberanian karena kita tahu bahwa Ia dilindungi dengan keadilan dan kebenaran Kristus. Berbicara tentang kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, kasut menggambarkan telapak kaki yang siap berjalan bersama Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan Injil, baik dalam kesaksian, sikap dan tingkah laku kita. Kasut menjadi sol yang menopang kaki agar membuat seorang tidak mudah jatuh saat dia melangkah ke arah manapun dalam tuntunan Roh Kudus, termasuk menginjak daerah musuh dengan berani. Untuk apa saudara? Melepaskan ikatan serta membebaskan manusia dari tawanan iblis. Nah, berbicara tentang perisai iman atau senjata pertahanan biasanya dibawa di tangan kiri dan digunakan untuk melindungi seluruh tubuh prajurit. Permukaannya dijaga agar tetap berkilau dengan mengoleskan minyak yang pada saat itu terkena atau ketika kena sinar matahari akan menyilaukan pandangan musuh. Perisai menggambarkan perlindungan dan keamanan. Perisai iman kita bekerja sama dengan perlengkapan senjata yang lain. Untuk apa saudara? Menghancurkan panah api keraguan, panah api ketakutan dan ketidakpercayaan kita yang dihembuskan oleh iblis kepada anak-anak Tuhan. Kita masuk kepada ketopong keselamatan saudara. Ketopong adalah senjata yang digunakan oleh seorang prajurit. Untuk apa? Untuk melindungi kepalanya. Ketopong biasanya menjadi tanda atau identifikasi yang menunjukkan prajurit tersebut milik pasukan yang mana. Nah, ketopong keselamatan saudara akan menjaga pikiran kita dari panah-panah musuh. Karena pikiran adalah medan peperangan antara daging dan roh. Sehingga yang ada di dalam pikiran kita adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Mencatat itu saudara, kasihan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang pedang roh adalah senjata yang digunakan untuk bertahan dari serangan musuh dan menyerang musuh atau lawan kita. Pedang dibawa di tangan kanan dan merupakan lambang dari kuasa atau otoritas. Pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan adalah kuasa atau otoritas yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan mulut yang berhikmat, yang tidak dapat dilawan oleh para musuh. Saya yakin saudara, kalau Anda mendirikan sebuah bangunan, Anda tidak hanya menginginkan bangunan model yang bagus saja, melainkan juga bangunan yang kuat. Kalau Anda ingin membeli sepatu, maka saya yakin yang dipilih bukan hanya warnanya yang menarik saudara, melainkan juga kuat dan tahan lama. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya, memiliki iman yang kokoh, mempunyai dasar iman yang teguh sehingga kita bisa menang ketika menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang secara fisik kuat saudara, seperti Simpson, seorang pria yang bisa mengalahkan singa, tetapi ternyata memiliki moralitas yang lemah. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya tetapi tidak mampu menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukan termasuk ke dalam kategori orang yang kuat di dalam Tuhan. Di hadapan Tuhan, kekuatan kita bukan ditentukan dengan hal-hal jasmani atau yang ada di luar, tetapi di dalam yang mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Bisa saja orang itu berkarisma saudara, namun sayang orang itu tak berkarakter atau karakternya lemah. Ada power statement dari satu pergerakan pria sejati
kekuatan seorang pria terletak pada karakternya yang tetap tegar di masa sukar. Hal itu bisa diperoleh ketika kita membangun kehidupan yang benar, saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, entah engkau dalam kondisi mengalami kesukaran dalam hidup, apa yang sedang engkau hadapi saat ini, saya tidak tahu persoalan yang sedang engkau hadapi. Namun marilah kita serahkan seluruh persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan, agar kita kuat dan mampu melewati semua tantangan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah atas hidupku. Engkau yang ku sembah. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus sudah menolong dan memimpin kami. Kami boleh menikmati ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, ketika kami sungguh beribadah kepadamu, maka roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan penyakit dilalukan di antara kami. Tuhan proteksi keluarga sidang jemaat Tuhan. Mereka terhindar dari virus corona. Dan kami percaya Tuhan wabah ini cepat berlalu. Kami percaya Tuhan lindungi bangsa kami ini sehingga Tuhan tidak bertambah lagi kematian daripada dampak COVID-19 ini. Biar kiranya mereka yang sudah positif Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau kembalikan sukacita itu di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan pulihkan keekonomian bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo bersama jajarannya yang ada sampai di daerah, di pelosok Tuhan, sampai kepada RT RW, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan untuk keselamatan, untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita menerima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salihnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Tuhan, ibadah kita pada hari ini boleh selesai. Terima kasih buat seluruh jemaat Efrata Panama yang masih setia untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Efrata Panama yang merayakan ulang tahun selama bulan April. Kiranya kesehatan, sukacita, dan sejahtera senantiasa diberikan buat Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun selama bulan April ini. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.